Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semua ya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua teman-teman ya. Dan ingat ya, giveaway road to 50.000 subscriber sedang berlangsung. Jadi kalian yang belum subscribe, yang belum join Telegram group, silakan lakukan dua hal ini teman-teman ya, untuk bisa ikuti undian ini teman-teman ya. Lumayan ya, 5 unit handphone. Rezeki nggak kemana teman-teman ya, rezeki nggak kemana. Oke, lanjut ya. Saya mau bahas kali ini tentang perkembangan kripto. Kok tiba-tiba hijau gitu loh ya. Padahal bisa dibilang berita di luar sana, perang di Rusia dan Ukraina ini baru pecah. Tapi kalau menurut saya ini akan cepat selesai. Itu kenapa naik. Tapi ada isu di luar juga yang mengatakan ini adalah efek ya, kenaikan ini adalah efek di mana pertanda kalau perang ini akan segera usai gitu loh teman-teman ya. Karena ada berita juga yang mengatakan kalau Ukraina sudah bertekuk lutut, ada yang bilang juga demo besar-besaran di Rusia ya, yang mengatakan, yang intinya warga Rusia itu berdemo untuk mengatakan sudahlah, nggak usah serang lagi gitu loh, ayolah kita berdamai. Nah ini kira-kira ini ya yang menjadi pemicu hijau pasar ya. Dan semoga saja akan terus seperti ini gitu loh teman-teman. Oke, langsung kita masuk ya. Market saat ini sudah mulai hijau ya. Di sektor global saya ambil ya, sudah mulai hijau teman-teman ya. SHIBA ada perkembangan ya, Dogecoin, Ethereum ya, Bitcoin. Apalagi kemarin kan Bitcoin kalau saya nggak salah sempat ke 34.000 dolar ya. Ini sudah naik 5.000 dolar, sudah di 39.000. Oke, XRP rata-rata hijau sih teman-teman ya, rata-rata hijau. Semoga akan terus seperti ini. Tapi menurut saya artikel yang akan saya bahas ini akan menarik, teman-teman ya. Akan menarik karena di sini bisa membangkitkan keyakinan kita. Oh, ternyata ini loh yang terjadi. Oke, kita bahas ya. Oke, apakah investor Ukraina Rusia terlibat dalam lonjakan 40.000 Bitcoin, teman-teman? 40.000 dolar maksudnya. Apakah mereka, maksudnya gini, apakah kedua negara ini terlibat atas kenaikan Bitcoin ke 40.000 dolar? Nanti kita lihat di sini ya. Sulit untuk mengabaikan pasar keuangan selama peristiwa geopolitik yang sedang berlangsung. Situasi Ukraina semakin buruk dari jam ke jam. Oke. Dan pasar kripto terus menunjukkan reaksi selama 24 jam terakhir. Grafik secara khusus positif Bitcoin mencatat lonjakan 11,50% selama 30 jam terakhir. Jadi dia dari 34.000 dolar teman-teman bisa naik ke 40.000 dolar ya. Padahal bisa dibilang ini baru saja pecah ya, perang ini baru saja pecah. Saya curiga investor di luar ya, investor di luar bahkan yang tinggal di Ukraina dan Rusia ini, mereka sudah rasa nih kayaknya bakal damai nih, serok sekarang gitu, kayaknya seperti itu sih. Namun selama periode yang sama invasi Rusia ke Ukraina mengambil giliran mengerikan karena serangan dilaporkan di dekat ibu kota Kiev ya. Oleh karena itu tidak jelas apa yang mungkin menyebabkan pemulihan pasar sekarang. Pertanyaannya tetap, apakah periode pemulihan ini berkelanjutan? Semoga berkelanjutan teman-teman ya. Pemulihan atau volatilitas, pilih alasan Anda ya. Kalau saya rasa sih ya ini akan segera berakhir teman-teman ya. Oleh karena itu penting untuk menganalisa ya faktor umum daripada grafik isyarat volatilitas. Jadi teman-teman harus pikir juga ya. Itu kenapa saya bilang cryptocurrency ya, atau ya koin lah ya, kita bisa atau uang digital itu berbeda, berbeda dengan saham, berbeda dengan forex index, itu berbeda sekali teman-teman ya, karena likuiditas karena fluktuatif ya teman-teman, karena fluktuatif itu dari segi itu saja sudah berbeda sekali teman-teman. Nah di sini diperkirakan banyak orang yang dari saham. Jadi contoh nih, kalau terjadi perang, investor yang invest ke saham teman-teman pasti akan lebih takut. Itu kenapa anjloknya yang lebih besar saham daripada kripto. Karena saham kan pasti ada kantornya. Contoh nih, saya ambil contoh anak SD lah ya. Contoh pikiran anak SD. Kalian invest di salah satu kantor ya, salah satu bursa efek. Kalau terjadi perang, bursa efek itu pasti akan dihancurkan, pasti akan kena bom, mungkin akan dibakar dan lain-lain. Otomatis
Yang invest itu pasti takut, waduh kalau kantornya dibakar atau enggak perusahaan yang saya masukin dana saya ke dalam itu kalau dibakar nanti nyonyor dong kita. Nah, itu kenapa ini kemungkinan besar terjadi, investor-investor itu lari ke kripto ya, lari ke digital ya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, oleh karena itu penting untuk menganalisis faktor ini sudah ya. Pasar yang berubah-ubah adalah mengingat konstan bahwa peristiwa geopolitik tidak dapat diprediksi dan saat ini ya. Sektor keuangan kolektif adalah contoh utama, betul yang saya contohkan barusan ya. Namun ada beberapa contoh kunci yang dapat meredakan kecemasan investor. Oke, kembali pada bulan Maret 2020 diamati bahwa pasar cryptocurrency pulih dengan cepat dari pandemic crash. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sampai 2024 kayaknya apa ya teman-teman ya? Kayaknya saya kurang setuju ya kalau ada yang bilang cryptocurrency itu akan down sampai tahun 2024. Saya kurang setuju lah teman-teman ya, kurang setuju karena sangat-sangat tidak mungkin menurut saya ya. Kenapa nggak mungkin? Karena yang mengumbar itu awalnya dari Bos Hobi kalau nggak salah ya, salah satu exchange juga. Dan itu sudah meleset kemarin gitu loh. Kembali pada bulan Maret ya sudah ya. Menurut indikator risiko global ya, BlackRock, intensitas pandemi dan perang atau konflik saat ini cukup mirip ya, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Jadi dulu di 2022 juga kehancuran kripto juga sudah pernah terjadi hampir seperti ini. Tetapi yang di 2020 itu cepat membaik. Apakah akan sama dengan ini? Nah, saya rasa sama. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan bahwa Bitcoin juga dapat pulih dengan cepat dari situasi saat ini. Untuk gambaran lengkap, mari kita ukur ketergantungan dan korelasi pasar tradisional. Korelasi Bitcoin dan SPX menarik. Ini korelasi sama SPX teman-teman ya. Ini saya nggak bahas teman-teman. Salah satu poin pembicaraan utama selama beberapa hari terakhir adalah bahwa Bitcoin tidak bertindak seperti komoditas. Ya betul, Bitcoin ini tidak bertindak seperti komoditas teman-teman ya. Ini jelas, ini real aset digital ya. Aset digital yang nggak bisa dipegang gitu loh ya. Koin ini nggak bisa dipegang ya. Jadi kalau bayangkan kalau perang aja ya, kalau perang mau hancurkan Bitcoin seperti apa? Kalian nggak bisa membakar Bitcoin ya, atau kalian nggak bisa mengsobek-sobek Bitcoin seperti pada surat-surat kayak surat saham kan ada tuh, ada kontraknya, ada jelas lah, ada hitam di atas putihnya, itu bisa kita korek-korek ya, atau bisa kita sentuh. Kalau perang bisa terbakar dan lain-lain. Nah kalau digital ya nggak bisa gitu loh, makanya di sini dibilang nggak sama gitu loh. Kalau investor yang panik pasti lebih mending lari ke kripto gitu loh. Ini mungkin sih yang menyebabkan kenaikan ya. Sekarang sementara SPX dan Bitcoin dapat pulih secara kolektif mulai sekarang. Oke. Oleh karena itu sekarang sedang berspekulasi ya, bahwa kelompok investor yang lebih besar di Rusia dan Ukraina dapat mencari alternatif lain, dan Bitcoin mungkin menjadi salah satu ya, atau opsi. Ini adalah klaim besar tetapi tidak terlarang. Jadi ini memang opsi terakhir gitu loh buat investor-investor di sana. Ya ini mungkin yang bisa ya, ini mungkin yang mengangkat harga saat ini ya. Sanksi pada Bank Rusia dorong datang ke SOFE teman-teman ya. Jadi sanksi ini juga kemarin sempat ngefek juga di Bitcoin ya, di cryptocurrency umumnya. Kira-kira berita terpenting dari artikel ini teman-teman seperti ini ya. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa itu adalah proses yang rumit untuk melewati sanksi menggunakan aset yang didesentralisasi. Betul teman-teman ya. Akan rumit teman-teman. Jika jumlah adalah jumlah modal dan yang signifikan, organisasi akan memantau kegiatan tersebut di sisi lain. Perusahaan induk juga dapat menolak untuk bertransaksi di alamat dompet tersebut sepenuhnya. Sementara Bitcoin dapat digunakan untuk melewati sanksi ini secara teoritis. Iya, karena apa? Blockchain, peer to peer, hanya kamu dan saya, nggak ada orang ketiga gitu loh. Jadi kamu kalau ngirim uang ke saya, kalau dari investor-investor di Ukraina itu, kalau saham kan kalian harus melalui saham, urus surat dan lain-lain. Kalau kripto ya lebih gampang gitu loh. Saya kirim ke kamu langsung masuk gitu loh. Nggak ada yang tahu kecuali blockchain ya, historinya. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dalam hal implementasi praktis teman-teman. Jadi menurut saya akan cepat-cepat pulih. Kalau ada yang bilang
sampai tahun 2024 akan seperti ini, bahkan akan anjlok sampai tahun 2024, saya nggak percaya itu, teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini dulu. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Dibaca lagi, dicek lagi ya. Tetap kalian harus punya analisa sendiri juga. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.